Jika permasalahan untuk menangkap buronan atau terpidana korupsi yang kabur adalah masalah koordinasi, perlukah ini sampai membentuk tim pemburu koruptor, Mas Tama? Ya, lagi-lagi tadi saya sudah sampaikan. Artinya yang kemudian memang perlu kita perbaiki adalah bagaimana melakukan reformasi di masing tubuh-tubuh institusi tadi. Kan begitu. Kalau kita bicara soal aturan hukum sudah ada. Kalau kita bicara soal anggaran pun sudah ada. Kalau ada pertanyaan misalnya, kenapa informasinya beda-beda dan segala macam? Makanya kan sudah ada anggaran. Kita sudah ada program yang namanya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Ya. Di dalamnya apa? Ada yang namanya SPPTI. Artinya upaya untuk penanganan perkara secara terintegrasi. Ada apa? Database kepolisian, kejaksaan, KPK dia bertukar di sana. Jadi kalau kemudian ada yang lolos soal DPO dan lain sebagainya, artinya kan sudah ada pekerjaan dilakukan. Nah, Kalau yang 2004? ya menurut bayangan saya begini ya. Jadi kalau kita bicara soal sekarang, kan upaya-upaya perbaikan dilakukan. Database misalnya saya tadi bilang penanganan perkara, kita sudah ada misalnya SPDP online, kita sudah mulai ada yang namanya SPTI begitu. Tetapi kan problemnya adalah apakah ini kemudian dipakai atau tidak, apakah dievaluasi atau tidak. Jadi kalau kita bicara soal tim pemburu koruptor itu sifatnya dia nggak kambuhan. Begitu ada masalah dia buat, ada masalah dibuat tidak. Artinya apa? Memang harus dibuat dari awal. Apa sih yang permasalahannya? Kalau kita mau address masalah soal integritas penegak hukum, maka perbaikilah di level itu. Kalau kita memperbaiki soal database penanganan perkara, perbaikilah di situ. Efisien. Kalau kita mau bicara soal keimigrasian, perbaiki di situ. Termasuk soal koordinasi. Artinya begini, soal central authority, upaya-upaya pengejaran, koordinasi dari Kumham begitu, itu kan tanggung jawab yang dari dulu sudah ada. Undang-undang sudah mengatur demikian. Nah, ini yang menurut bayangan saya jangan dilupakan seolah-olah begitu ada Joko Chandra kabur ke Indonesia begitu kambuhan. Ya kambuh bikin lagi namanya. Pak Ibnu, tahun 2004 sudah pernah dibentuk tim pemburu koruptor hingga akhirnya dibubarkan oleh DPR dan juga masyarakat sipil karena dinilai tidak efektif. Jangan sampai ketika nanti ini bikin lagi tim pemburu koruptor, kesalahan yang sama diulangi, tidak efektif pula. Padahal permasalahannya tidak itu. Iya, gini loh. Kita ketika bicara masalah suatu tim, itu ada dua spirit yang harus kita baca. Kita lihat. Satu, secara substansi bahwa betul dari data yang diperoleh bahwa koruptor yang masih lari itu masih baik sekali. Dari 16 baru 4. Itu spirit, tantangan sebagai penegak hukum, apakah sebagai polisi, apakah sebagai jaksa. Yang kedua, spirit ini akan menjadikan pesan miris spirit untuk mereformasi, mengevaluasi baik jaksa, baik polisi, baik KPK. Jadi jangan jalan di tempat, karena arahnya ke sana. Mudah-mudahan, mudah-mudahan sebelum dibentuk ini, Kapolri sudah melakukan reformasi. Jaksaan juga demikian juga, KPK. Nah itu baru selesai. Tapi kalau semuanya seperti ini, saya kira itu langkah pertepatan suatu yang sangat ditunggu-tunggu. Kalau menurut Anda, Pak Ibnu, evaluasi dari TPK yang dibentuk 2004 dan dibubarkan, hanya usia 5 tahun, 2009 dibubarkan. Apa yang harus dievaluasi, jangan sampai ketika nanti akan diwujudkan tim pemburu koruptor, ada lagi permasalahan ini? Ya, evaluasi itu bisa dari teori, bisa dari struktur, kultur, dan substansi. Makanya ini pun, tim pemburu ini pun saya kira akan gagal ketika tidak diikuti dengan undang-undang perampasan aset. Jangan sampai kita memburu tapi tidak bisa mengeksekusi. Ini jadi masalahnya, Mbak. Dulu pun demikian juga sama, saya kira. Di samping mungkin karena lemah, tapi kaitannya dengan penyitaan aset itu juga tidak maksimal, sehingga serba lari terus. Ini suatu kepaduan dari suatu substansi dan kultur itu segala-galanya harus dipenuhi, tidak bisa merupakan salah satu aja yang itu yang membuat Anda yakin kalau ada undang-undang untuk pemburuan aset, TPK kali ini lebih baik dibandingkan TPK sebelumnya? Iya, betul. Dari TPK sebelumnya, Mas Ferry? Saya pikir negara ini tidak boleh lari dari masalah sesungguhnya. Kalau ada masalah di institusi yang tidak bekerja efektif, ya perbaiki. Yang dilakukan jangan bentuk lembaga baru yang nanti kalau masalah mau dibuat lagi yang lain. Super tim pemburu koruptor begitu ya. Sama dengan misalnya padahal sudah ada Badan Penanggulangan Bencana Nasional dibuat lagi gugus tugas. Padahal nanti kan yang lagi, ada Mas Ferry, Dewan Pengawas pemburu koruptor. Sama di KPK-nya kemudian dibuat lagi Dewan Pengawas. Jadi hal-hal yang sebenarnya tidak efektif dan menambah beban. Bukan substansi menurut Anda. Sehingga kemudian hilang pertanggungjawaban. Misalnya sekarang kalau ada koruptor yang lari, harusnya itu tanggung jawab kejaksaan,
sekarang dialihkan ke tim pemburu koruptor. Padahal kejaksaan harus benar-benar dibenahi agar betul-betul bisa bekerja efektif dan sesuai dengan kehendak undang-undang yang dibuat oleh Bang Arsul dan teman-teman. Kekhawatiran Anda apa sih Mas kalau nanti sampai TPK ini dibentuk? Ya, pertanyaannya harus dibalik Mbak Cindy. Apa jaminan bahwa TPK ini bisa berhasil? Apa jaminannya Pak Arsul? Tentu tidak ada yang bisa menjamin. Jangan dibentuk, cuma Bang. kita jangan kelewat pesimis. Coba kalau kita ngikuti yang disampaikan Bang Ferry Amsari ya, nggak perlu tim itu. Maka kalau saya boleh ambil padanya, nggak perlu itu tim perizinan satu pintu. Masing-masing instansi kan sudah punya bagian yang mengurus perizinan, tetapi maksudnya adalah dengan TPSP itu ya, walaupun sering diledekin ya, tim perizinan satu pintu, memang pintunya satu tapi jendelanya banyak gitu ya. Nah, itu maksudnya supaya ada koordinasi, supaya terintegrasi. Nah, bayangan saya ya seperti TPSP saja gitu loh. Kalau tadinya perizinan di masing-masing, artinya sesuai tupoksi masing-masing itu menjadi seringkali tumpang tindih, seringkali ego sektoralnya yang muncul karena saling menyandera. Tapi kalau dengan tim ini TPSP itu tadi padanannya, maka terjadilah koordinasi sehingga proses-proses itu bisa dipercepat. Bayangan saya hanya dipercepat saja atau targetnya menangkap atau membawa kembali buronan kalau koruptor? itu nanti akan tergantung seluas apa impresnya yang baru ini akan mengatur. Apakah itu buronan yang sudah terpidana atau termasuk juga yang baru tersangka dan apakah juga hanya koruptor saja? Optimis gitu. Artinya kan begini Mbak, kalau saya kembali lagi ke soal survei, Bang Arsul aja masih bingung. Ini mau seperti apa formatnya? Apalagi masyarakat yang isi kuesioner. Apakah setuju apa nggak setuju? Artinya apa? Kan belum ada format yang clear dari pemerintah. Maunya seperti apa? Kalau kita bicara soal sistem, kita bisa jawab, sudah ada beberapa dikerjakan. Kalau kita bicara regulasi, sudah ada beberapa dikerjakan. Tapi kan problemnya ketika ada kegagalan yang terjadi, kemudian itu dilemparkan. Kalau kita baca misalnya statement Pak Firly ya, Ketua KPK, yang beda dengan wakilnya yang tidak menolak, ketuanya kemudian mendukung, kan dia mengatakan bahwa kita perlu itu koordinasi karena apa? KPK juga punya buronan. Lah, kalau kemudian itu diserahkan tanggung jawab sama tim pemburu koruptor, itu kan artinya apa? KPK juga lepas tangan. Padahal dia punya tanggung jawab. Tuh, Harun Masiku di mana? Koruptor yang lain yang kabur itu bagaimana? Mengaburkan justru menurut Anda yang Anda khawatirkan? Kita juga melihat bahwa upaya koordinasi penting dilakukan. Tapi apakah perlu dibuat lembaga? Nanti dulu. Artinya apa? Kita perlu ada prasyarat, kita perlu ada kondisi Bukan, ini kan bukan lembaga, tapi ad hoc ini. Sesuatu ad hoc sifatnya. Ad hoc atau seperti apapun, kita kan juga harus bicara soal kedalamannya. Apakah hanya bicara soal kulit? Kalau dia hanya tim ad hoc misalnya, tentu kan yang mengerjakan, yang mengeksekusi, kalau dia berburu koruptor ke luar negeri misalnya, tentu kan tim jaksa. Kalau ada tim itu hanya ex officio, dia hanya mewakili. Apakah dia bisa mengomentari kan itu yang kemudian jadi sedikit soal ad hoc. Itu yang paling lucu dalam konsep hukum tata negara adalah soal ad hoc. Kalau yang permanen ada, kenapa harus ad hoc? Yang diefektifkan permanen. Saya ke Pak Ibnu karena tadi saya adalah apakah ini bisa menjamin kinerjanya sesuai dengan harapan publik, membawa kembali buronan koruptor ke Indonesia, juga menelusuri dan juga membawa kembali atau merebut aset-aset mereka. Tidak ada jaminan kalau tadi kata Pak Arsul. Betul, memang tidak ada jaminan, tapi kan paling tidak usaha kan begitu. Karena sampai sekarang tadi itu tidak hanya 4 Mbak, hanya 4. Oleh karena itu bayangan kami ke depannya bahwa tim pemburu yang akan dibentuk itu adalah bagian dari personil-personil dari kejaksaan, KPK yang merupakan khusus silent sebagai bentuk trigger. Sewaktu-waktu bisa bubar kalau target sudah selesai. Jadi kembali pada lembaga yang ada. Jadi ini yang dilakukan. Jadi ada 2 pesan. Pesan percepatan pemburuan dan percepatan reformasi di dalam penegak hukum yang ada sekarang. Itu yang harus kita lihat menurut saya. Seperti itu, Mbak. Anda tidak melihat ini memaksimalkan lembaga saja yang sudah ada? Terlalu lama. Terlalu lama. Sudah lama. Dulu reformasi. Terlalu lama, Mas Tama. Butuh waktu. Lagi-lagi. Dan yang tadi sampaikan begini Mbak Cindy. Argumen Anda diberikan terlalu lama kalau nanti. Iya, artinya kan begini, ini kan sudah jalan. Kita juga ingin ada percepatan. Tapi kan problemnya apakah kemudian mendiagnosa masalah tersebut dengan membuat tim dadakan pemburu koruptor? Kan nggak demikian juga. Artinya apa? Kita juga harus mengadres satu persatu. Permasalahannya apa? Nggak bisa kemudian tiba-tiba kita akan buat yang namanya
tim pemburu koruptor karena atas dasar lembaga-lembaga yang lain terlalu lama dia bekerja. Namanya kan usaha. Ya, dari saya bilang demikian, memang harus ada usaha wajib. Dan kita dari masyarakat pun juga pasti akan mendukung langkah-langkah Kapolri, Kejaksaan Agung, sepanjang itu kemudian sejalan, efektif, efisien, kita akan support. Tapi tentu saja kita menjadi mitra kritis. Oke. Kalau dia bagus kita support, kalau dia punya hal yang kita nggak tepat, ya tentu harus kita kritik. Karena ini masih menjadi wacana dan kemudian diperbincangkan oleh publik, sebenarnya apa harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menangkap koruptor kembali ke luar negeri secara efektif dan juga efisien? Kami bahas selepas jeda di Dua Arah.